Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, sekarang kita bicara soal cara penjualan lain. Kalau kita perhatikan sekarang banyak toko, baik itu toko besar maupun toko kecil, di marketplace pun banyak yang memberlakukan membership gitu ya. Jadi daftar sebagai keanggotaan toko tersebut. Nanti bahkan harus mengeluarkan biaya tertentu. Nanti akan ada diskon untuk yang menjadi anggota. Nah sebetulnya apakah ini dibenarkan Kiai dalam Islam? Ini sebetulnya dipertentangkan oleh para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu persoalannya pada kartu member berbayar. Kalau kartu membernya tidak berbayar, murni diberi oleh mall tertentu atau oleh penerbangan airlines misalnya karena keseringan belanja, bepergian, kita tidak dikenakan biaya apapun gitu ya. Maka kalau itu yang terjadi, itu satu mazhab ulama, hukumnya halal. Itu halal. Karena itu kan sepihak. Jadi kalaupun nanti misalnya saya menjual barang 1.000 kepada orang A, 2.000 kepada si B. Kenapa ini saya kasih? Karena dia sering belanja ke saya. Maka kan saya tidak merugikan yang B nih. Gitu loh. Karena itu kan hak saya untuk dapat 1.000 juga. Tapi saya lepaskan hak saya karena omset saya sudah banyak muter di orang ini. Yang belanja setahun bisa 10 atau 20 kali misalnya. Itu clear di situ gitu loh. Tetapi kalau saya harus membayar, maka ulama yang mengharamkan ini kan mempertanyakan, saya membayar atas apa? Kan gitu Mbak Eva. Kalau dikatakan atas diskon, diskonnya kapan? Sebesar apa? Ada rekayasa harga apa enggak sebelumnya? Kemudian yang menerbitkan kartu itu siapa? Tokonya langsung atau mallnya? Kita di Jakarta kan sering tuh dikasih sama mall-mall tertentu, Pak kalau punya kartu ini kita kasih diskon. Kita bayar nih. Nah nanti ternyata yang didiskon itu toko-toko yang saya nggak suka gitu loh. Nah, maka berarti saya 250 ini transaksi atas apa gitu ya. Atau dia menjanjikan diskon sesuatu kan yang bukan dia miliki. Misalnya saya yang punya mall A, kepemilikan saya kan atas gedung itu. Saya kan tidak punya intervensi harga terhadap tenan yang menyewa di situ. Nah, oleh karena itu kata ulama, karena ketidakjelasan ini, maka itu dihukumi tidak boleh gitu loh. Karena saya membayar itu atas sesuatu yang tidak pasti karena janjinya diskon tadi. Lain harga, lain bedanya kalau member ini terkait fasilitas. Gitu loh. Bapak saya berikan member ini. Kalau Bapak punya member, maka setiap Bapak masuk ke mall, itu Bapak berhak untuk mendapatkan parkir di depan pintu gratis misalnya. Bapak bisa menggunakan fasilitas ruang meeting yang kami miliki misalnya. Kan itu dia yang punya. Gitu loh. Maka ketika dia menjanjikan fasilitas itu, sekalipun ada goror, kan nggak ketahuan saya makai berapa kali. Tetapi logikanya kalau saya mengerti ini kartu keanggotaannya misalnya 1 juta. Sementara kalau kita parkir di hari Sabtu dengan Ahad itu parkirnya udah 100.000. Itu 1 minggu. Gimana 1 tahun? Saya merasa oh ini ada keuntungan nih buat saya. Dan saya setuju dengan itu. Itu ulama rata-rata membolehkan. Karena antara yang berakad dengan yang diakad dan underlying akadnya, itu jelas masih. Walaupun beberapa kali insentitasnya kita tidak tahu. Tapi gambarnya tahu. Tapi kalau diskon kita nggak tahu. Bulan apa, toko apa. Kadang-kadang kan ada nih diskon kartu member ini. Begitu kita masuk toko yang kita maaf Pak, ini tidak berlaku di sini gitu. Saya bilang lah, kalau tahu cuman berlaku di situ, saya juga nggak mau kata saya. Misalnya kan gitu. Nah, ada yang seperti ini hukumnya haram. Tapi ada ulama yang menghalalkan gitu. Menghalalkan apa? Karena dia sejatinya tidak membeli sesuatu yang nyata, tapi yang abstrak. Apa yang abstrak itu? Kenyamanan. Karena dia merasa member di toko itu, maka dia punya akses. Misalnya, kalau ada barang ditawarin duluan, atau kalau ada sesuatu yang terkunci tidak bisa diakses oleh masyarakat umum, tapi kalau member boleh ini, atau dia merasa kalau masuk toko itu dihormati misalnya karena member. Ulama ada tetap yang membolehkan seperti itu. Oleh karena itu, guru saya dia punya mazhab tengah nih. Kalau kamu uangnya banyak,
harganya tidak mahal dan kamu tidak pernah merasa kehilangan atas uang pembayaran yang kamu bayarkan, dan kamu masih mendapatkan manfaat yang abstrak sekalipun, kenyamanan, dibukain pintu, diperhatikan, itu kan orang bilang karena harga. Nah, ada ulama yang membolehkan, tapi mayoritasnya haram kalau pakai membayar. Oke, nah kalau kemudian sekarang kita bicara soal pembayaran yang untuk kepastian gitu ya, misalkan soal asuransi. Asuransi. Nah itu aturannya dalam Islam itu seperti apa, Kiai? Karena kan sebetulnya yang kita bayarkan sebetulnya masalah kepastian untuk apabila terjadi gangguan kesehatan. Tapi kan itu belum bisa terjadi atau tidak terjadi. Ya, nah itulah yang kemudian oleh banyak negara dibuat asuransi yang berdasarkan syariah. Asuransi yang tidak syariah itu kan persoalannya pada premi yang kita bayarkan. Kalau tidak terjadi apa-apa lalu dikemanakan. Ini bukan persoalan nilainya sama, ujungnya sama. Ya, tapi kan akadnya berbeda. Kalau orang nikah dengan orang nggak nikah kan yang dirasakan sama. Tapi akadnya yang berbeda. Kalau ada akad, ada perbuatan hukum, ada turunannya dan ada konsekuensinya. Oleh karena itu, kalau kita membayarkan asuransi syariah, itu kan dibuat dalam konsep takaful. Jadi memang dari awal itu ada kerelaan untuk kemudian membangun satu komunitas yang namanya kesetiakawanan sosial. Itu dibuka. Para pemirsa, kalau saya boleh menjelaskan lebih detail lagi, ada di dalam fikih itu, mungkin kalau terkait individu tertentu satu, itu mungkin bisa mendatangkan ridho dan ikhlas. Tapi ketika dia tahu ini keuntungannya banyak, boleh jadi dia tidak rela. Ambil satu contoh begini Mbak Eva ya. Kita belanja di toko, itu seringkali kadang-kadang kembaliannya permen. Kalau itu individu antara saya dengan Mbak Eva, saya bisa menjamin halal. Misalnya Mbak Eva belanja ke saya bilang, Mbak Eva ini cuma 1.000, nggak ada uang 1.000 nih, permen 2, ridho ya? Ridho saya yakin. Tapi kalau nanti Mbak Eva tahu, di laporan keuangan saya, bahwa yang saya perlakukan seperti itu bukan cuma Mbak Eva, tapi pelanggan saya 1 juta orang. Bisa dibayangin nih, Mbak Eva punya uang 1.000 kan, saya ganti pakai permen. Katakan permen itu satunya Rp250. Kalau 2 kan cuma 500. Berarti ada uang Mbak Eva yang 500 itu masih di saya. Itu cuma saya ambil, Mbak Eva maaf ya, sambil senyum. Mbak Eva juga, masa iya sih 500 perak aja harus ribut? Oke 500 perak. Tapi kalau yang bertransaksi ada 1 juta orang, maka saya dapat untung 500 juta loh. Tanpa ada underlying aset yang ditransaksikan dalam bentuk apapun. Kalau Mbak Eva lihat laporan keuangan saya, yakin rela dan ridhonya ditarik. Enak sekali Pak Faiz kalau pakai itu. Saya nggak ridho. Lihat nih. Dan ini berbahaya kan. Sama dengan asuransi kan sejatinya. Konsep asuransi itu siapa mengatakan tidak bagus? Bagus. Memberikan rasa aman, kedamaian. Kalau nanti saya sakit, saya tidak perlu bayar rumah sakit. Itu kan bagus sekali. Siapa yang bilang tidak bagus? Tapi persoalannya, kalau tidak terjadi sakit, tidak terjadi pertanggungan atas mobil saya, kemudian usaha ini mendatangkan keuntungan yang cukup besar, itu kan diistilahkan oleh para ulama, ada untung-untungan. Dan ini ada unsur maisir yang ada dalam judi kan. Seolah-olah sedang mempertaruhkan. Anda sakit atau sehat. Kalau Anda sakit, Anda menang karena saya yang bayar. Tapi kalau Anda tidak sakit, maka saya yang menang karena uangnya milik saya. Nah itu sebetulnya para pemirsa bukan persoalan niatannya. Bukan persoalan ini kemasan yang baik. Tapi juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Oke, baiklah Kiai. Kita akan lanjutkan lagi Kiai dengan topik lain. Tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, gapai kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.